Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya edisi Kamis 14 Oktober 2021. Bahagian firman Tuhan kita akan baca dan renungkan dari Roma pasal 15, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Bapa Sorgawi pagi hari ini, mengucap syukur untuk semua kasih dan berkat Tuhan yang nyata bagi kami. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan, ya Allah Roh Kudus. Berkati kami agar kami membaca, mendengar dengan baik, dan diutus menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Roma 15 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Orang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Firman Tuhan. Kuat dan lemah itu menjadi tema perenungan kita hari ini. Seorang ibu menyuruh kedua anaknya mengisi air ke dalam 2 bak di rumahnya. Masing-masing anak harus mengisi bak tersebut hingga penuh. Jika 2 bak itu sudah penuh, maka mereka berdua bisa makan kue dan minum jus. Sang kakak karena kuat bisa mengangkat 2 ember, sedangkan sang adik hanya mengangkat setengah ember saja. Alhasil, bak yang diisi kakak cepat penuh dan adik masih bersusah payah mengangkat air. Kakak tidak mau membantu adiknya dan langsung meminta hadiah kue dan jus dari ibunya. Tetapi apa yang terjadi? Sang ibu tidak memberikannya. Kue dan minuman jus yang enak itu bisa diberikan jika kedua bak itu sudah penuh.
Kehidupan orang percaya di Roma juga mengalami hal serupa, karena banyak di antara mereka yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hanya mengurus usaha, keluarga, kesenangan pribadi mereka. Mereka tidak saling memedulikan dan memperhatikan satu sama lain. Orang yang kuat, baik secara ekonomi, sosial, dan iman, tidak peduli kepada orang yang lemah. Rasul Paulus menguatkan mereka semua bahwa Kristus sendiri telah menjadi teladan dengan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi justru mementingkan manusia berdosa agar manusia bisa memperoleh kasih karunia. Demikianlah seharusnya orang Roma hidup saling menopang dan menguatkan serta mementingkan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, anak-anakku sekolah minggu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita hanya berpusat pada diri kita sendiri, tidak lagi peduli kepada orang lain. Saat tetangga kekurangan, kita tidak mau memberi. Saat orang lain sakit, kita tidak mau mendoakan. Saat sesama dalam kedukaan, kita tidak menghiburkan. Marilah kita saling menguatkan, saling menopang dengan kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita semua. Bata Anna Langga. Mari kita kuat dan menopang yang lemah. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita sehati dan kita tunduk berdoa di hadapan Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami hari ini, bagaimana dalam kehidupan sebagai anak Tuhan untuk saling menopang, saling menguatkan, tidak mementingkan diri sendiri. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami diutus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini kami sehati bersama berdoa untuk seluruh kehidupan warga jemaat. Tuhan, Engkau kekuatan dan gembala yang baik. Memberkati seluruh jemaat Rama dalam mengangkat setiap tanggung jawab. Bersyukur bersama dengan jemaat yang bertambah hari ulang tahun pernikahan. Bersyukur untuk semua berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan. Dalam syafaat kami hari ini, kami mohon berkat-Mu. Engkau senantiasa menguatkan, menopang seluruh warga jemaat dalam kehidupan masing-masing. Berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Rama yang saat ini sementara proses pemilihan majelis gereja, penatua dan diaken periode 2022-2024. Tuhan, Engkau memberkati. Kami mohon berkat Tuhan untuk seluruh jemaat yang dalam pergumulan karena duka cita. Tuhan, Engkau kekuatan dan gembala yang baik untuk keluarga Bapak dan Ibu Ges, untuk keluarga anak dari Ibu Novi Sapetau yang dipanggil oleh Tuhan di Palu. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang saat ini dalam proses-proses pemulihan. Bersyukur bersama dengan anak kekasih Arya, anak kekasih Kesia Sambo, anak kekasih Tresia, Bapak Samben sekeluarga yang boleh keluar dari rumah sakit. Dalam tahap-tahap pemulihan selanjutnya di rumah Tuhan, Engkau gembala yang baik. Kami berdoa untuk Pak Eki Roy Kapoy yang saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Hermina, anak kekasih Geri Mangase yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkari. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan. Berdoa untuk Bapak Yohanes Gadi, Bapak Julius Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan,
Nyonya Ludia Kandola, Bapak Yohanes Bobko, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura. Bersyukur Bapak Yusuf Samben, Tresia dan Mercy telah pulih. Nyonya Selvi Silambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu Tuhan, Gembala yang baik. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat dalam kehidupan masing-masing. Engkau kekuatan bagi mereka Tuhan. Kuatkan dan teguhkan jemaat dalam mengangkat tanggung jawab hari ini. Pembangunan ruang serbaguna, gedung sekolah minggu, Tuhan memberkati. Sehati berdoa untuk persiapan sidang Sinode Am dalam pembukaan tanggal 18 Oktober di Toraja Utara, Kanuruan, Klasis Kanuruan. Tuhan memberkati agar semua proses sidang Sinode Am berlangsung dalam kuasa dan kasih Tuhan. Sertai kami semua, pimpin kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan Gembala yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.